Shalom saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat suatu momen tonggak daripada kehidupan orang percaya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan banyak orang percaya masih belum mengerti sesungguhnya makna dan dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan sehingga kita tidak lagi menjadi sama. Dan kita akan melihat bagaimana kita ini adalah orang-orang yang beruntung hidup di masa Yesus yang telah bangkit. Bagaimana? Kita lihat, sebelumnya kita doa dulu. Bapa, terima kasih untuk pemberian yang terbesar itu Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan Yesus mau berkorban buat kami. Terima kasih Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari maut sehingga kami hidup di dalam kuasa kebangkitan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebab itu bukakan hati kami, pengertian kami, wahyukan dan hidupkan kebenaran firman Tuhan sehingga kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Saudari, bahwa Paskah adalah momen yang paling penting di dalam iman orang percaya, saudari. Ya, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1-4 katakan tentang Injil. Saudara, saya tidak bacakan secara menyeluruh supaya mempersingkat waktu, tetapi 1 Korintus 15 ayat 1-4 ini berbicara tentang Injil. Paulus mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, Injil, bagian yang penting daripada Injil adalah di ayat 3 ini. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dan ia telah dikuburkan, jadi benar-benar mati. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi berita yang paling sangat penting adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, iman kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Pak, bukankah Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Benar, saudara-saudari. Di dalam firman Tuhan katakan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi Roma 4 ayat 25 katakan dia bangkit karena pembenaran. Karena membenarkan kita. Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat, tetapi intinya begini saudara. Kalau Yesus tetap mati, tidak bangkit, tidak dibangkitkan, maka berarti dia tidak berkuasa atas maut dan pengorbanannya tidak sempurna. Karena harus yang benar-benar sempurna tanpa dosa dan cacat. Dan ketika dia adalah sempurna, korban yang sempurna tanpa dosa dan cacat, maka maut tidak bisa menahan dia. Sebab itulah dia bangkit. Dan ketika dia bangkit berarti korbannya sempurna. Korban pengampunan dosa Anda dan saya sempurna. Artinya Anda sudah diampuni sempurna. Untuk semua dosa Anda dan untuk segala waktu dosa Anda. Itulah yang disebut sempurna. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak sempurna, berarti dosa kita masing belum sempurna ditebus, saudari. Amin. Dan berita tentang kebangkitan inilah yang diberitakan para rasul dalam kisah para rasul. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 33, ketika murid-murid menyatakan tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus, maka mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka melihat mujizat-mujizat, mereka melihat bagaimana segala kebutuhan mereka dicukupi segala ajaib, bagaimana mereka dilindungi, dijagai, mereka melihat hal-hal yang adikodrati, saudara. Ketika mereka memberitakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu momen yang sangat penting bagi hidup kita ini. Amin. Sebab itulah kita butuh mengerti ini. Tapi untuk kita ngerti kebangkitan, saudara-saudari, bukankah kita juga harus tahu sumber ataupun awal dari kematian? Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Anda dan saya harus mati dulu, baru bisa bangkit. Ataupun kebangkitan itu baru menjadi luar biasa kalau Anda dan saya dikuasai oleh kematian. Kapan kematian dikuasai? Oleh sebab itu kita lihat dulu kepada Kejadian. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan sudah beri perintah kepada manusia saat itu Adam supaya tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari dia makannya pasti engkau mati.
Dan kenyataan, saudara, saya nggak bahkan baca detail, kenyataannya kemudian dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 7, bahwa mereka tergoda dan akhirnya makan. Dan dikatakan di ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudari, pohon pengetahuan baik dan jahat ini membuat mereka melihat ketelanjangan mereka. Artinya apa? Melihat pada kejatuhan diri mereka, melihat pada kekurangan diri mereka. Inilah yang dimaksud dengan telanjang, saudari. Aib mereka, kejatuhan mereka, saudari. Kemudian di ayat 8 dan 10. Akibatnya, ketika mereka melanggar, mereka melihat pada diri mereka, aib mereka, kejatuhan mereka. Dan ketika Tuhan datang di sore hari, di petang hari, berjalan-jalan, pada waktu hari sejuk, artinya pada hari petang, saudara-saudara, terjemahan lain adalah petang, manusia bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan cari mereka. Apakah Tuhan tahu di mana mereka? Tuhan tahu. Kau kalau tahu mesti nanya di mana. Ketika Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu jawabannya, saudari. Ingat, ketika Tuhan bertanya di dalam firman Tuhan, bukan berarti dia tidak tahu jawabannya, tetapi dia memberi kesempatan kepada kita untuk datang, terbuka apa adanya, dan menyatakan diri kita. Nah, saudara, kemudian yang dijawab adalah, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, kata Adam, aku menjadi takut karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Karena dia telanjang, maka saudara, karena dia melanggar, maka dia melihat ketelanjangannya, kejatuhan diri, lalu menjadi takut kepada Tuhan, saudara-saudari. Dan kemudian yang kedua di sini adalah mereka takut kemudian bersembunyi. Artinya mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara-saudari, takut adalah hasil daripada Anda merasa jauh dari Tuhan. Kemudian di dalam ayat 11 dan 12, firman Tuhan katakan, siapa yang kasih tahu engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Di Taman Eden, ketika mereka makan daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka melihat kebobrokan diri mereka, mereka menjauh dari Tuhan, lalu terjadilah perpecahan atau keterpisahan. Ada barrier, baik dengan perempuan itu, dengan sesama perempuan Adam dan Hawa, maupun dengan Tuhan, saudari. Oleh sebab itulah di ayat 19, akhirnya Tuhan mengatakan kebenaran bahwa dengan berperlu engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa maknanya? Saudara-saudari, ketika mereka melanggar makan pohon pengetahuan itu, maka hasilnya mereka melihat pada kebobrokan diri, kejatuhan diri, mereka menjauh dari Tuhan, mereka merasa jauh dari Tuhan, membuat mereka takut, dan membuat terjadi perpecahan, perpisahan, keterpisahan antara mereka masing-masing dengan Tuhan. Lalu akibat yang lain adalah mereka berpeluh, artinya mereka harus mengusahakan dengan usaha sendiri. Sebelumnya anugerah semua disediakan, tapi sekarang enggak. Engkau harus berpeluh, engkau cari sendiri, berusaha sendiri, dan kemudian engkau akan kembali menjadi tanah. Maknanya adalah engkau akan mati, sesuai juga tadi di dalam Kejadian 2. Ketika engkau makan pohon ini, engkau akan mati. Dan ini terjadi, kembali menjadi tanah. Dan engkau, sebab engkau debu. Makna debu adalah tidak berarti. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa kematian datang membuat hidup kita sepertinya tidak berarti. Benarkah? Seringkali orang berbicara ketika orang yang tidak kenal Yesus, tidak tahu tentang kuasa kebangkitan. Dia mengatakan, aduh buat apa sih sia-sia hidup, akhirnya kita juga mati. Saya mau beritahu kepada Anda dan saya, pola pikirnya mengatakan bahwa nanti juga kita mati. Walaupun kita mungkin nanti sampai umur berapa, 90, 80, nanti ujung-ujungnya kita mati. Itu bukan pola pikir yang mengenal kuasa kebangkitan. Karena kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya mati, kita tidak berarti itu datang dari pohon pengetahuan, hasil daripada kematian. Tetapi kita nggak hidup di dalam kematian. Kita hidup di dalam kebangkitan.
Dan kita akan melihat di suatu momen lagi di petang hari, yaitu di dalam Lukas 24, ini yang terkenal, saudara. Yesus bertemu dengan dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Seharusnya Tuhan sudah pesan, tunggu di Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari atas, dari surga. Tetapi mereka rupanya belum mengerti kuasa kebangkitan, sehingga mereka berkata, sia-sia selama ini. Enggak ada artinya hidup ini. Karena apa yang kami korbankan, ujung-ujungnya adalah Yesus, tokoh yang mereka harapkan mati. Tetapi orang ini akhirnya tidak menunggu di Yerusalem sesuai dengan perkataan Yesus, tetapi keluar dari Yerusalem. Dan mereka berjalan ke Emmaus, yang kira-kira 11 km. Saya nggak akan baca, saudara Anda tahu sendiri ceritanya ya. Tapi saya akan stop di mana yang diperlukan. Kemudian, saudara, ketika mereka baca, mereka berbicara, sedang diskusi, Yesus datang dan mereka nggak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi saya percaya itu adalah tujuan Tuhan. Iya. Dan berita kemudian adalah dikatakan mereka cerita kepada Yesus bahwa mereka mengharapkan Yesus, tetapi Yesus mati, dan tiba-tiba ada berita dari kaum wanita bahwa Yesus kuburnya sudah nggak ada. Lihat, Anda ngelihat perkataan mereka. Perempuan dari kalangan kami mengejutkan, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Mereka tidak bilang dia bangkit, hanya mereka mengabarkan fakta. Lalu mereka datang dengan berita yang telah kelihatan pada mereka, malaikat-malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Saudara, dia belum percaya yang disampaikan fakta. Bapak teman kami pergi ke kubur mendapati benar yang dikatakan perempuan itu. Dia tidak mereka lihat. Dua orang ini tidak bilang Yesus bangkit. Mereka hanya mengabarkan fakta. Oleh sebab itulah Yesus bilang, hai kamu degil hatimu. Seringkali, saudara-saudari, kehidupan kita adalah kehidupan yang berpusat pada kuasa kematian berdasarkan fakta. Dan ujungnya adalah fatalisme, kematian, sia-sia. Tetapi orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, tidak pada kesia-siaan, tidak fatalisme. Orang yang hidup dalam kebangkitan, saudari, mereka akan melihat tidak ada sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu Yesus di situ, saudara, ayat 27 kemudian menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang seluruh Alkitab, tentang seluruh kitab suci, tentang Yesus. Dan ketika mereka udah mau dekat kampung Emmaus, ya, Yesus seolah mau pergi, tetapi mereka bilang, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu ia masuk, duduk makan bersama mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan ketika itu baru mereka terbuka dan mengenal dia. Tapi Yesus lenyap. Kenapa lenyap? Karena Yesus nggak mau mereka ada di Emmaus. Janji Tuhan mereka harus ada di Yerusalem. Sebab itulah ketika mereka balik ke Yerusalem, tiba-tiba Yesus pun datang ke situ, saudari. Ya. Nah, saudara, di ayat 32 mereka berkata, bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berbicara pada kita tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ketika mereka mulai diberitakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, lalu mata mereka terbuka dan mengenal Yesus. Kebangkitan, kuasa kebangkitan membuat kita semakin mengenal Yesus. Pak, saya sudah kenal Yesus. Anda dengar tadi bagaimana Yesus ketika jalan ke Emmaus expound, menerangkan tentang kitab suci tentang dia. Arti begini, saudara, ketika Anda hidup dalam kuasa kebangkitan, maka Anda akan dibukakan firman Tuhan seperti yang sebelum pernah Anda lihat, dengar, mengerti sebelumnya tentang Yesus. Karena kalau orang baca firman tanpa disingkapkan, itu nggak akan berguna. Tapi ketika disingkapkan, mereka berkobar-kobar, saudara-saudari. Kenapa? Karena mereka dekat Tuhan. Ketika Anda baca firman Tuhan, Anda mengerti tentang Yesus, maka Anda akan bersukacita, bersorak-sorai karena Anda ngerti kebangkitan membuat Anda jadi dekat sama Tuhan. Bahkan dikatakan, Dia ada di dalam kita.
bergerak bersama kita, saudari. Roh kebangkitan itu ada di dalam kita. Kemudian di ayat selanjutnya, saudara, mereka langsung bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Anda tahu sebelumnya ini sudah petang, sebelumnya mereka tertekan, ya, berita Yesus mati, mereka tertekan, mereka banyak juga nggak semangat, mungkin makan susah, lalu kemudian mereka berjalan 11 kilo, saudari, ke Emmaus. Itu sudah malam. Anda tahu 11 kilo kan ya? Kira-kira kalau sekarang kita berjalan dengan pace kita, kira-kira ya 3 atau 4 jam, saudara. Mungkin 3 jam ya. Dan ketika mereka tahu itu Yesus, mereka balik ke Yerusalem, makan waktu lagi 3-4 jam lagi. Anda bayangkan nggak betapa bisa melelahkan mereka? Tetapi ketika itu mereka mendapat kekuatan baru dari Tuhan, saudari. Saudara, ketika Anda mengerti tentang kuasa kebangkitan, kita akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan, kuasa yang adikodrati. Dan di Yerusalem mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Sebelumnya mereka dalam hidup dalam kuasa kematian. Dari Taman Eden adalah perpecahan, terpisah. Sekarang kesatuan, bukan hanya berkumpul bersama teman, tetapi kesatuan dengan Yesus. Karena tiba-tiba Yesus datang menampakkan diri kepada mereka lagi, saudara. Ya. Dan di situ Yesus nggak hilang. Karena Yerusalem adalah tempat yang Tuhan suruh, maka dia hadir di situ. Dan Yesus, berita yang mereka katakan, sungguh, tadi mereka sampaikan fakta, tetapi sekarang mereka bilang, sungguh Tuhan telah bangkit. Mereka menyatakan iman. Mereka melihat kebangkitan, mereka melihat hidup, Yesus itu hidup. Mereka nggak bilang menampakkan diri kepada mereka, menampakkan diri kepada Simon. Karena apa? Sekarang mereka nggak perlu lagi melihat, tapi beriman. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah roti. Sebelumnya, mereka merasa tercampak, nggak ada artinya, sia-sia. Tetapi sekarang, mereka tahu, mereka merasa berarti karena mereka dipakai untuk memberitakan, menjadi saksi dari peristiwa yang paling penting dalam iman Kristen, kebangkitan Yesus. Mereka jadi bagian yang penting, saudara-saudari. Amin. Anda bisa ngelihat. Inilah kuasa kebangkitan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Taman Eden dan di Emmaus ini, saudari, ini seperti meng-cancel out. Artinya, saudara, ini adalah titik balik. Anda tahu di Taman Eden, tadi kesadarannya adalah melihat dosa atau kejatuhan diri. Tetapi di Emmaus sekarang melihat Yesus. Terjadi perpecahan, terpisah, tetapi sekarang kesatuan baik dengan orang-orang percaya maupun dengan Yesus. Eden adalah beritanya kematian, tetapi Emmaus beritanya adalah kebangkitan dan hidup. Di Eden Anda takut menjauh dari Tuhan, tetapi di Emmaus Anda berkobar-kobar karena mengenal Dia sangat dekat dengan kita. Di Eden menyebabkan kejatuhan kita, membuat kita segalanya harus usahamu sendiri. Sekarang ada anugerah, kekuatan dari Tuhan. Dulu di Eden membuat Anda terusir, Anda debu, nggak berarti, tetapi sekarang di Emmaus Anda orang yang penting. Eden berpusat pada pohon pengetahuan, Emmaus adalah berpusat pada pohon kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Saudara, Anda ngelihat kah, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Eden, maka itu menjadi titik balik kehidupan yang berpusat pada kematian, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak ada arti, kehidupan yang sengsara, yang sukar, tidak berkuasa, tidak berotoritas, saudara-saudari. Tetapi di Emmaus, saudara, adalah titik balik dari kebangkitan. Kalau sebelumnya di Eden Anda dan saya itu mengalami hal-hal yang membuat kita tuh fokus dan melihat pada kelemahan, kejatuhan diri, terpisah sama Tuhan, kematian, sia-sia, jauh berpeluh harus dengan kekuatan sendiri, saudara. Dan gak berarti sekarang beda, tapi banyak sekali orang percaya masih hidup dengan pola Eden. Kita harus hidup dengan pola kebangkitan yang dimulai dimengertikan ketika itu di Emmaus, saudari. Artinya there's a change, titik, ada suatu hal yang beda dari yang sebelumnya. Secara mata, kasat mata kita nggak melihat. Secara jiwa, perasaan, dan juga
penglihatan panca indera, kita mungkin nggak ngelihat sesuatu yang berbeda, tetapi secara roh, secara kebenaran, terjadi suatu perbedaan yang totally different. Ini seperti saudara-saudari, dampaknya ini benar-benar bertolak belakang antara Eden, kematian, dengan Emmaus, kebangkitan. Mengubah kehidupan kita. Dan kita perlu tahu ini. Kan banyak orang percaya masih nggak lihat bahwa mereka hidup di dalam kuasa kebangkitan. Bagaimana saya nggak tahu, Pak? Saudara-saudari, banyak kita sering nggak tahu loh. Tadi kita ngelihat ada firman Tuhan Roma 4 ayat 25. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran, dia mati. Tapi dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya kita dibenarkan, saudari. Tadi saya jelaskan kenapa dibenarkan. Karena korban itu korban sempurna. Yesus tidak pernah berdosa. Dia hanya menanggung dosa kita. Dia tidak pernah berdosa. Dia sempurna sehingga maut tidak bisa berkuasa. Dia tidak bisa dikuasai maut sehingga dia tidak bisa mengalami kematian. Dia bangkit kemudian. Ketika dia bangkit menunjukkan bahwa korbannya adalah korban yang sempurna, mengampuni semua dosa kita, segala dosa kita di segala waktu. Saudara, sempurna. Artinya Emmaus, bangkitan Yesus menyatakan kita telah dibenarkan. Tahu, ini hanya beberapa poin, saudara. Terlalu banyak poin-poin yang kita bisa melihat betapa kita telah dibenarkan. Maka Anda dan saya mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa titik di Emmaus terjadi titik balik dari kehidupan kematian, artinya kekalahan, tidak ada harapan, tapi sekarang kita hidup lebih daripada kemenangan, daripada pemenang. Lalu kita hidup, kebangkitan bicara sekarang kita hidup dengan pohon, dicangkok dengan pohon kehidupan, artinya kita dialiri. Kita hanya ranting tapi dialiri. Dialiri segala sesuatu yang dari Yesus. Anda bukan lagi seperti di Taman Eden dengan berpeluh. Enggak, kayak usaha Anda untuk Anda diberkati. Tapi kalau Anda harus rajin karena Anda anak Tuhan DNA-nya adalah rajin. Anak Tuhan DNA-nya adalah kudus, maka Anda kudus. Tetapi saudara, Anda menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Pertolongan Anda dan saya adalah anugerah Tuhan. Keberhasilan kita adalah anugerah Tuhan. Karena kita dialiri. Kita bisa berbuah, kita bisa melakukan sesuatu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itulah makna dialiri. Itulah makna pohon kehidupan. Kemudian Anda melihat Yesus. Melihat Yesus artinya kelayakan Yesus yang dilihat oleh Allah. Kehidupan kita sekarang bukan lagi dihakimi. Roma 8. Gak ada lagi penghakiman barang siapa di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Dan juga ketika melihat Yesus berarti semua karya Yesus. Bahwa Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Karena setiap janji Allah telah dibayar oleh Yesus. Oleh sebab itulah semua karya Yesus. Anda dulu, kalau Anda ingat minggu lalu, sebelum dan sesudah, iman sebelum dan sesudah Yesus bangkit berbeda. Kalau iman sebelumnya Anda harus berusaha dengan kelayakan Anda. Makanya orang-orang pada bernasar, orang-orang memohon belas kasih, orang-orang juga melakukan sesuatu sebelum memohon menerima dari Yesus. Tetapi sesudah Yesus bangkit, mereka tidak bernasar karena apa yang Tuhan berikan karena berdasarkan karya Yesus. Kita sudah lihat minggu lalu. Lalu kita ngelihat kesatuan dengan Yesus. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Kesatuan yang sempurna, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Lalu kemudian Emmaus bicara kebangkitan dan hidup. Jadi artinya kematian tidak berkuasa. Kegagalan tidak berkuasa. Anda kalau hari ini fakta mengatakan Anda gagal, itu belum final. Itu belum final. Jangan percaya bahwa hidup Anda nggak berarti hidup Anda gagal. Karena kematian gak berkuasa. Kegagalan sia-sia adalah bicara kematian. Sakit penyakit menunjukkan kita bahwa kita adalah fana menuju pada kematian. Tapi jangan biarkan itu berkuasa sama kita.
Karena itu nggak bisa berkuasa lagi. Kita telah dibenarkan, kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Mungkin kita belum melihat keberhasilan, tetapi prosesnya yang kita sedang lalui menuju pada keberhasilan itu. Proses yang kita jalani menuju pada kesembuhan. Proses yang kita jalani ini menuju kepada masa depan penuh harapan. Dan kita bisa berkobar dekat Tuhan karena kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengekspound, membukakan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu Injil ini, saudara. Katakan Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Anda ditopang oleh Injil, oleh firman Tuhan. Dan Anda adalah anak Allah. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, sama seperti Yesus, Anda dikasihi, Anda berkenan, dan Anda didengar. Sebagaimana suara yang keluar dari surga tentang Yesus, dan sekarang adalah tentang kita, karena kita adalah anak Allah di dalam Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Anda memiliki masalah, Anda didengar, diperhatikan. Ketika Anda berdoa, Anda didengar, perkataan Anda didengar, saudari. Inilah kehidupan di dalam kuasa kebangkitan. Namun banyak orang-orang percaya masih hidup di dalam kuasa kematian. Hari ini. Mungkin pertanyaan Anda, Pak, bagaimana hidup dalam kuasa kebangkitan? Pertama, sadari dulu. Pola pikir itulah yang menentukan apa yang kita terima, saudari. Ketika Anda ditanam, seranting ditanam, saudara. Pola pikir kita ini, saudara, ada bayangkan, ketika Anda mencangkok sepotong ranting, maka yang perlu berakar bukan pokoknya. Ranting itulah yang akan mulai tumbuh akarnya, lalu menjadi bagian. Kalau nggak numbuh akarnya, dia artinya nggak bisa dialirkan. Nggak bisa menerima apa yang dialirkan oleh batang dan area sumbernya, akar ini. Saudara, bagaimana mengalami hidup kuasa kebangkitan? Anda dan saya terus berakar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah pola pikir. Di dalam firman Tuhan, Petrus katakan, Injil itu untuk keselamatan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebab itu, saudara, Yesus sudah sediakan firman Tuhan. Roh Kudus mau bukakan tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap rendah. Hargai firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca dan Anda akan diberi pengertian. Anda akan diterangkan sebagaimana dua orang ini yang berjalan ke Emmaus. Tuhan menerangkan tentang apa yang tertulis di Injil, di kitab-kitab ini. Saudara, kalau sekarang kita adalah Injil tentang Yesus. Bukan tentang yang lain, tentang Yesus dulu. Karena semua di Injil adalah tentang Yesus. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Anda mengerti, saudara? Dari minggu-minggu lalu kita sudah lihat tentang iman. Sebelum dan sesudah Yesus bangkit, sekarang pun sama, saudara. Sadarkah Anda dan saya bahwa kita sekarang hidup di masa Kristus setelah bangkit? Maka kita telah satu dengan Yesus. Jangan hidup dengan kuasa kematian yang melihat pada fakta saja, tetapi hiduplah dengan kuasa kebangkitan yang melihat dengan iman dari firman. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Renungkan hari-hari ini Anda dan saya ada di tempat di mana Yesus sudah bangkit. Dan inilah yang terjadi pada kita. Amin. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur karena Yesus telah bangkit. Maut dikalahkan, hidup kami diubahkan. Inilah sadari kami, Roh Kudus, bahwa inilah titik balik kehidupan yang berkemenangan. Kami tidak lagi sama dengan Adam, bahkan Musa pun belum mengalami hidup dalam kuasa kebangkitan. Karena ketika Musa ada di muka bumi, Yesus belum hadir. Bahkan orang Israel yang melihat mujizat luar biasa keluar dari Mesir, mereka hanya tahu tentang kuasa kematian, yaitu Yesus mati buat dosa-dosa mereka. Tapi mereka nggak ngerti tentang kebangkitan. Tetapi kami memiliki jauh yang lebih besar.
yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami telah dibenarkan, dan kami percaya sebagai orang yang dibenarkan, saudari, kami berkemenangan sebagai orang yang telah dibenarkan, maka kasih karunia mengalir. Kematian gak berkuasa, kegagalan gak berkuasa. Ketika kami dibenarkan, kami tahu berkat ada di atas kepala kami. Jalan hidup kami semakin terang seperti rembang tengah hari. Doa kami didengar dan berkuasa. Kami dipagari dengan anugerah Tuhan. Anak cucu kami diberkati, saudara. Kami dipenuhi hikmat. Bukan karena usaha kami, tetapi kami telah dibenarkan. Yesus bangkit untuk membenarkan kami. Roh Kudus tanamkan terus di jiwa kami, singkapkan kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan pada kuasa kebangkitan ini. Sehingga sama seperti di zaman para rasul, ketika memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, kami dihidupi dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, disertai dengan kuasa dan mujizat. Dan itulah kehidupan orang percaya. Terima kasih, kami terima di dalam nama Yesus. Mari anak yang terima, katakan amin. Tuhan memberkati Anda dan saya. Haleluya.